Sedangkan Bang Bonatua ini berdasarkan ya penelitiannya, ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Kemarin ketika digelar perkara, kelompoknya Roy Suryo berbeda dengan kelompoknya Egy Sujana. Padahal mereka satu gerbong lah. Semua yang mereka sampaikan dari dulu bahwa harusnya tunjukkan saja ijazah Pak Jokowi kalau memang tidak palsu gitu kan. Ini sudah dilakukan dan ternyata tidak berhenti kan. Pemirsa, kembali lagi bertemu di dalam program OTT On The Table bersama saya Teddy Gusnaidi. Kali ini kita akan menanggapi ya semua tanggapan, pertanyaan bahkan pernyataan dari penonton di OTT. Kali ini kita mau menanggapi berdasarkan video diskusi saya dengan Bang Bonatua Silalahi ya. Yang belum menonton silakan ditonton di diskusi saya dengan Bang Bonatua yang berjudul Bonatua Silalahi menolak satu gerbong dengan Roy Suryo CS. Ini alasannya. Jadi Bang Bona ya, kalau saya manggil beliau Bang Bona ini dari awal sudah menyatakan bahwa dia tidak satu gerbong dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Beliau mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang berbicara berdasarkan aturan ya, dan beliau tidak pro baik ke pihak Pak Jokowi atau pro ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Cuma memang dari video ini kalau saya baca ya begitu banyak komentar itu tetap ya para penonton melihat bahwa Bang Bona ini terafiliasi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi coba ya saya lihat beberapa komentar yang telah dipilih oleh teman-teman dari OTT ya. Jadi ini mewakili lah dari beberapa komentar ya. Jadi nggak mungkin kita baca semua karena ada beberapa yang sama. Kita memilih beberapa yang kita lihat layak untuk ditayangkan dan untuk ditanggapi oleh kami gitu. Ya. Yang belum nonton silakan tonton dan silakan mengomentari ya. Nanti kita coba untuk menanggapi komentar-komentar tersebut. Yang pertama ini ya, ada dari Agus Wahyu 9860. Agus Wahyu bilang, rasanya sulit bagi masyarakat, terutama saya pribadi untuk mempercayai Bonatua sebagai peneliti independen yang tidak berhubungan dengan komplotan teroris. Maksudnya Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Kita bisa melihat secara kasat mata, Bonatua di-keep bergandengan dengan Al-Katiri. Di MK juga menggandeng Sang Haji, yang mana mereka adalah pengacara teroris. Juga di beberapa kesempatan bersama teroris. Nggak adakah yang pengacara yang lain, Bon? Agus Wahyu ya, jadi Agus Wahyu ini satu dari beberapa pihak yang memang saya sampaikan tadi, yang tidak ya mempercayai statement dari Bang Bona bahwa beliau itu independen ya, karena ya namanya netizen itu dia pasti cari kesana kemari kan, dia lebih hebat lah dari kita gitu ya. Jadi mereka punya cara untuk mencari-cari, menghubung-hubungkan ya, sehingga seperti Agus Wahyu ini ya bisa menyampaikan hal seperti ini karena dia memiliki data-data yang mengarah bahwa Bang Bona itu terafiliasi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi gini, dalam diskusi kemarin itu ya, saya dengan Bang Bona, itu kan dari awal saya sudah tanya bahwa apakah Bang Bona ini terafiliasi dengan Roy dan kawan-kawan. Beliau menyatakan tidak, hanya berdasarkan penelitian independennya, ya mau tidak mau hasilnya lebih terafiliasi ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Beliau mengakui itu, bahwa yang membuat dia terafiliasi itu ya adalah hasil dari penelitiannya yang
sama dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Hanya setelah terus saya gali, ternyata ada perbedaannya ya. Ada perbedaannya di mana kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan Bang Bonatua ini, beliau bukan menyatakan palsu, tapi menyatakan bahwa berdasarkan ya penelitiannya, ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Jadi ketika dia mengatakan tidak ada, saya menggali lagi. Artinya ini berbeda dengan Roy Suryo. Walaupun memang ending-endingnya ya sama-sama aja. Apakah tidak ada atau tidak pernah ada? Itu pertanyaan saya. Karena kalau tidak ada, bisa jadi dia belum menemukan bahwa ijazah itu ada. Tapi kalau tidak pernah ada, artinya dia sudah meyakini dari hasil penelitiannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada. Nah ini dua hal yang berbeda pun saya bilang. Tapi Bang Bona mengatakan sebenarnya dari penelitiannya itu tidak ada, bukan tidak pernah ada. Nah kalau tidak ada, apakah benar-benar sudah final bahwa hasil penelitiannya menyatakan itu tidak ada? Beliau mengatakan final. Saya tanya sudah dikunci? Sudah. Tapi ternyata dalam perbincangan ya, jadi teman-teman yang belum menonton silakan tonton lagi. Ini bisa berubah ternyata. Jadi sesuatu yang menurut Bang Bona ini sudah final hasil penelitiannya, yang sudah dikunci bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada, itu ternyata bisa berubah menjadi ada dan asli. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bang Bonatua ini masih sangat-sangat prematur ya, masih sangat-sangat lemah. Jadi penelitiannya itu penelitian yang sangat-sangat prematur. Kenapa? Karena dari satu sisi beliau mengatakan bahwa ini sudah dikunci hasil penelitiannya, tapi di sisi yang berbeda ya dalam diskusi dia menyatakan bahwa ini bisa berubah. Ya, jadi dalam perbincangan itu terlihat bahwa Bang Bona sendiri tidak meyakini hasil dari penelitiannya, ya. Dan di mana dia pun mengakui bahwa hasil penelitiannya itu akhirnya mengarah kepada apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi tidak salah Agus Wahyu dan pemirsa OTT yang lain melihat bahwa sebenarnya Bonatua ini punya atau terafiliasi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah jadi Bang Bona juga sendiri ya kalau menonton ini ya harus kembali meyakinkan publik bahwa Anda itu adalah independen. Karena dan penelitian Anda itu sudah sebaiknya harus dimatangkan agar supaya tidak ada perubahan. Ya kalau sudah dikunci seharusnya sudah tidak ada yang berubah dari hasil penelitian. Kalau masih berubah itu artinya jangan dulu dikunci. Jadi gitu ya Agus Wahyu ya. Apa yang saya sampaikan ini terkait Bang Bonatua itu jelas dari penilaian kami itu penelitiannya masih sangat-sangat lemah, masih sangat-sangat prematur yang sudah dideklarasikan seolah-olah itu penelitian yang sudah final. Itu saya lihat kekeliruan dari Bonatua gitu. Selanjutnya ada dari 2 bintang. Setelah lihat obrolan secara cermat, Bonatua ini tidak menyerang Pak Jokowi. Dia benar-benar melakukan penelitian dan secara tidak langsung banyak edukasi yang didapat oleh publik. Baik itu tentang ANDRI, KPU, dan sidang KIP. Hanya saja karena yang dilakukan adalah sesuatu yang lagi viral, sehingga banyak kalangan yang menunggangi atau memanfaatkan momen penelitian Bonatua ini. Sejujurnya sebelum melihat podcast ini, saya juga menduga Bonatua bagian dari Roy CS. Ya 2 bintang ya, jadi 2 bintang. Kalau kita melihat dari hasil perbincangan saya dengan Bang Bonatua, sebenarnya yang disampaikan itu ya saya terus terang mengatakan bahwa itu yang disampaikan soal ANDRI, ya, KPU, itu sebenarnya kalau 2 bintang tonton sampai selesai, itu jelas bahwa Bang Bona mengakui ya bahwa apa yang disampaikan ketika dia menyatakan undang-undang pemilu,
ketika dia menyatakan KPU, dia menyatakan peraturan KPU, akhirnya Bang Bona mengakui ya bahwa undang-undang pemilu tidak salah. Nah, itu yang harus dicatat. Dan Bang Bona tua juga mengakui bahwa PKPU, ya peraturan KPU itu tidak salah. Dan beliau mengakui bahwa apa yang dilakukan KPU itu tidak salah. Semua sesuai dengan aturan main. Makanya saya mengoreksi ya dan kembali menguatkan pertanyaan saya bahwa apa yang disampaikan Bang Bona ya itu adalah sesuatu yang dia inginkan. Beda ya, sesuatu yang dia inginkan dengan mengkritisi sesuatu yang dinilai salah. Itu dua hal yang berbeda. Tadinya ya dalam perbincangan terlihat Bang Bona tua ini ya mengarahkan bahwa undang-undang pemilu dan PKPU itu salah. Kalau yang nonton itu dari awal akan terlihat seperti itu. Tapi ketika dalam perbincangan bahwa PKPU itu tidak mungkin membuat aturan yang melanggar undang-undang pemilu. Begitupun undang-undang pemilu tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kalau ada pihak yang menyatakan bahwa seharusnya undang-undang pemilu begini dan begitu, maka yang dilakukan adalah pertama, kalau undang-undang pemilu ya, mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar supaya merevisi sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Biar nanti diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Atau kedua, ya, men-challenge atau menggugat undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Biarkan nanti mahkamah yang menilai dan memutuskan. Apakah yang menggugat ini pandangannya benar atau salah. Nah, kalau yang dianggap atau dinilai PKPU-nya yang salah, ya peraturan KPU-nya yang salah, maka yang dilakukan ya oleh pihak yang menyatakan itu salah adalah dengan menggugat ya, atau men-challenge ke Mahkamah Agung. Jadi kalau peraturan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Bang Bona tua ya. Artinya yang beredar selama ini adalah pemikiran Bang Bona seharusnya undang-undang pemilu begini. Seharusnya peraturan KPU begini. Tapi beliau sudah mengakui bahwa undang-undang pemilu dan PKPU adalah sesuatu yang sah dan KPU dalam menjalankan PKPU tidak salah. Nah, itu penting ya. Beliau sudah akui itu. Yang berkembang selama ini adalah keinginan dari Bang Bona tua agar supaya undang-undang pemilu harusnya begini, PKPU harusnya begini. Dan itu sah-sah saja. Karena yang bisa menyatakan pasal ini salah, pasal ini keliru, baik di Undang-Undang Pemilu dan PKPU itu MK atau MA. Ya. Jadi gitu 2 bintang ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Bona dalam diskusi dengan saya itu jelas bahwa sesuatu yang dia inginkan. Bukan Undang-Undang Pemilu atau PKPU-nya salah. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Dari Krishna Bayu Andika. Entah itu dari partai mana aja. Ini untuk mencari kebenaran tentang ijazah asli atau palsu. Jangan-jangan memang palsu. Ya, Krishna Bayu Andika ya. Jadi gini, mau soal ijazah asli atau palsu itu yang bisa menyatakan sesuatu itu, kalau sudah dalam konteks hukum ya, sebuah kasus ya, adalah pengadilan. Jadi tidak bisa baik yang kelompok Roy Suryo atau yang berseberangan dengan Roy Suryo menyatakan ini dalam konteks sebuah kasus ya, bahwa ini palsu, ini tidak palsu. Ya, jadi ya kita serahkan ke pengadilan. Hanya masalahnya sekarang adalah Roy Suryo dan kawan-kawan selalu menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Nah, ini yang akhirnya memicu kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik. Ya karena Roy Suryo dan kawan-kawan faktanya belum pernah ya, terakhir kemarin baru melihat ya. Tapi selama ini belum pernah melihat, belum pernah memegang, belum pernah mengcopy atau men-scan ijazah Pak Jokowi. Ya, belum pernah.
Sehingga kan logika dasarnya begini, kalau orang mengatakan sesuatu itu palsu, maka dia harus membuktikan aslinya mana gitu. Nah kalau Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka belum pernah mengetahui sama sekali ijazahnya Pak Jokowi. Itu. Kedua, kalau mereka menyatakan itu palsu, maka harusnya mereka ya melaporkan misalnya Pak Jokowi terkait penggunaan ijazah palsu. Dan selama ini mereka tidak pernah lakukan. Kenapa? Karena ketika mereka melaporkan ijazah Pak Jokowi palsu, maka yang diminta adalah mana buktinya ijazah Pak Jokowi palsu. Dan karena mereka sama sekali tidak memiliki data itu, sehingga sampai detik ini Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melaporkan Pak Jokowi ya ke pihak kepolisian terkait penggunaan ijazah palsu. Tidak pernah. Nah, kasus yang sekarang berkembang yang membuat Roy Suryo dan kawan-kawan tersangka itu bukan, ini berkali-kali saya harus sampaikan, itu bukan kasus ijazah palsu, tapi kasus pencemaran nama baik. Ya, jadi masyarakat ya penonton harus paham bahwa yang sekarang berkembang yang menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan tersangka itu bukan kasus ijazah palsu, tapi kasus pencemaran nama baik. Nah, kemarin ya sudah dalam gelar perkara, akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan diperlihatkan ijazah Pak Jokowi yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Dan semua yang mereka sampaikan dari dulu bahwa harusnya tunjukkan saja ijazah Pak Jokowi kalau memang tidak palsu gitu kan. Ini sudah dilakukan dan ternyata tidak berhenti kan. Jadi yang ramai tunjukkan ijazah ternyata tidak menghentikan polemik seperti yang pernah diutarakan oleh kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Seolah-olah kalau sudah ditunjukkan selesai ya. Dan ini membuktikan bahwa bukan hal itu yang sebenarnya dipermasalahkan. Ya, bukan soal menunjukkan, tapi memang kalau yang diinginkan adalah ya palsu aja. Karena kejadian unik kemarin ketika di gelar perkara, kelompoknya Roy Suryo itu berbeda dengan kelompoknya Egy Sujana. Padahal mereka satu gerbong lah. Di mana pengacara Egy Sujana diperlihatkan, beliau mengakui ya bahwa ijazah Pak Jokowi ada embosnya, ada capnya jelas, ada garisnya jelas ya, yang selama ini banyak disebarluaskan tidak ada embos dan segala macam. Nah, tapi ternyata di pihak Roy Suryo dan kawan-kawan tetap mengatakan itu palsu, padahal dokumen yang sama yang dilihat di hari yang sama itu pernyataan keduanya berbeda. Artinya kalau kita bicara untuk sebuah dokumen yang sama yang dilihat, ada yang menyatakan bahwa ada embosnya, pihak Roy misalnya tidak menyatakan ada embosnya, artinya satu gerbong ini sudah terlihat ada perpecahan dan kita bisa tahu mana dari kedua ini yang berbohong atau mana yang benar. Ya kita tinggal lihatlah ya Krisna Bayu ke depan seperti apa. Yang pasti selama ini dorongan dari kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan untuk agar supaya Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya ya ke mereka sudah dilaksanakan. Gitu. Dari apa nih? Hok. Tujuannya bagus banget biar tinggal depan harus tunjukkan ijazah asli ke KPU. Dan dengan juga legalisir biar jadi bangsa yang tidak bubul orangnya. Ya maksudnya ini adalah ya ke depan harus ditunjukkan ijazah asli ya. Nah, M-Hok ya, kalau kemarin menonton full perbincangan saya dengan Bang Bona, itu jelas ya bahwa bukan hanya Pak Jokowi ya. Jadi semua pejabat di negara ini, baik dia mau calon presiden, mau calon kepala daerah, mau calon anggota dewan, itu aturan mainnya, undang-undang pemilunya yang menyatakan legalisir saja. Ya. Dan legalisir ini kan, ya saya yakin M-Hok pasti pernah sekolah lah. Legalisir ini kan pasti dicap dan ditandatangani oleh sekolah asalnya kan. Kenapa begitu? Ya karena dari zaman dulu ini ada legalisir karena ijazah itu dipergunakan bukan hanya untuk orang menjadi pejabat tapi untuk kerja, untuk apa dan segala macam, sehingga legalisir itu diperlukan
Kalau ijazah asli bawa-bawa terus kan mungkin ya takut hilang dan segala macam. Karena ijazah itu hanya satu, nggak bisa diperbanyak gitu. Nah tapi yang kalau nonton hasil dengan Bang Bona, ini adalah aturan main yang sudah ada sebelum Pak Jokowi maju menjadi calon. Baik calon wali kota, baik menjadi calon gubernur maupun calon presiden. Dan legalisir ini adalah legalisir yang dipergunakan oleh semua calon pejabat. Sehingga tidak tidak adil kalau kita hanya melihat seolah-olah legalisir ini dipergunakan untuk kepentingan Pak Jokowi. Enggak. Kalau mau ya biarkan pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang pemilu ke depan. Yang pasti legalisir ini adalah sesuatu yang sah ya berdasarkan undang-undang pemilu dan PKPU. Sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar baik oleh Pak Jokowi maupun calon pejabat yang lain. Silakan aja. Kalau pengen ke depan harus ditampilkan ijazah aslinya nggak apa-apa. Tapi harus diubah dulu undang-undang pemilunya. Gitu. Kalau sekarang orang menggunakan legalisir ya sah karena itu aturannya. Jadi sekali lagi orang menggunakan legalisir itu bukan sesuatu yang melanggar karena itu aturan yang berlaku di negara ini. Gitu. Dari Barokah Mitra Gemilang, nama toko ini. Terkadang seseorang hanya ambisi kepingin terkenal, rela memfitnah sana sini. Bisa-bisa tersangkanya nambah lagi nih. Kita tunggu sama-sama ya. Ya Barokah Mitra ini saya sampaikan lagi dan sering saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai Pak Jokowi ya, bahwa selama 10 tahun Pak Jokowi, bahkan ketika beliau maju menjadi calon gubernur, cara yang paling instan untuk bisa terkenal di negara ini, cara yang paling instan, nggak perlu pintar, cukup dengan memaki-maki, memfitnah, adalah dengan memaki dan memfitnah Pak Jokowi. Nggak perlu pintar. Maka orang itu akan dikenal di publik. Saya malah sempat mengatakan ke kawan saya, coba bantu saya bilang. Tolong di list siapa saja tokoh-tokoh yang sekarang kita kenal namanya di publik, itu lahir dari memfitnah dan maki-maki Pak Jokowi. Mungkin nanti ya teman-teman ya penonton yang menonton video ini silakan berkomentar ya, komentar siapa aja sih tokoh-tokoh yang orang-orang yang namanya dikenal di Indonesia karena panjat, kalau orang bilang pansos ya atau panjat sosial ke Pak Jokowi dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang kasar. Kata kawan saya, waduh kalau saya tulis banyak nih ya. Bahkan ada orang-orang yang sudah mulai luntur ya namanya, akhirnya supaya namanya bisa naik lagi ya caranya adalah dengan menyerang Pak Jokowi secara vulgar. Bahkan banyak yang akhirnya bisa menafkahi keluarga ya dengan cara menyerang Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini selain membuat orang akhirnya punya nama atau dikenal di negara ini, juga Pak Jokowi berjasa untuk menafkahi keluarga orang-orang yang memakinya selama ini. Kalau dari saya sih sudah ada banyak listnya, kan nggak mungkin saya juga sampaikan di sini. Tapi saya yakin penonton ya pasti tahu lah ya, dan siapa-siapa nama-nama orang-orang yang akhirnya bisa namanya dikenal dan akhirnya bisa mencari nafkah dari cara-cara yang tidak elegan, yang tidak layak, yaitu dengan menghina, memfitnah, bahkan memaki Pak Jokowi. Gitu Barokah Mitra Gemilang. Pemburu tikus sionis. Bonatua tahu kalau ijazah Jokowi asli buat mencari popularitas. Maka terus menyerang Jokowi dengan ijazah palsu. Yang pasti saya mengatakan bahwa Bang Bonatua itu saya tidak pernah mengenal beliau. Saya tidak pernah membaca penelitian beliau sebelum beliau meneliti ya dalam tanda kutip Pak Jokowi ya. Itu adalah salah satu contoh bahwa Pak Jokowi adalah magnet ya bagi orang-orang yang ingin namanya dikenal publik secara luas. Ya kalau soal apakah Bang Bonatua mencari popularitas dengan menyerang
Pak Jokowi, ya Bang Bona kan sudah mengatakan bahwa dia independen, dia tidak mau menyerang Pak Jokowi, tapi hasil dari penelitiannya akhirnya bisa dikatakan mengarah atau sama dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi ini salah satu contoh ya, bahwa orang yang tidak dikenal dalam penelitiannya secara publik akhirnya bisa dikenal ya karena ada nama Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi cukup lumayan menjadi magnet di negara ini. Dari RJS, Indonesia katanya negara hukum. Dalam hukum dipastikan ada sistem administrasi. Jika masih ada kendala administrasi ya dibetulkan lagi. Yang jelas Indonesia bukan negara administrasi karena tidak disebutkan di dalam hukum. Ya, kalau kita bicara hukum tidak bisa dipisahkan dengan administrasi ya. Karena hukum itu kan aturan-aturan ya. Termasuk di dalamnya ada administrasi. Nggak mungkin ada hukum tanpa dalam prosesnya tidak ada administrasi. Sebenarnya dua-duanya berhubungan. Tapi dari komentar ini sebenarnya menghubungkan dari pernyataan Bang Bona ya sebenarnya kan. Di mana Bang Bona itu sedang mengkritik ya. Atau dalam tanda kutip menyerang terkait administrasi untuk pencalonan. Ya sekali lagi saya mengatakan bahwa administrasi yang disampaikan oleh Bang Bona itu adalah administrasi yang diinginkan oleh Bang Bona. Bukan administrasi yang salah yang dilakukan oleh KPU. Ya. Dan Bang Bona sudah mengakui hal itu. Bahwa aturan pemilu, aturan pencalonan di hukum di negara kita itu sudah sesuai. Bahkan PKPU-nya pun sudah sesuai dengan undang-undang pemilu. Jadi tidak ada masalah ya. Urusan administrasi untuk pencalonan tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Ya, kalau kita bicara dalam konteks diskusi saya dengan Bang Bonatua. Saya ingatkan lagi, yang disampaikan Bang Bona itu adalah keinginan dari beliau, pemikiran dari beliau agar supaya administrasinya sesuai dengan yang dia sampaikan. Ya, itu adalah sesuatu usulan sebenarnya yang bisa disampaikan ke pemerintah dan DPR. Siapa tahu usulan Bang Bona ini bisa ditangkap oleh pemerintah dan DPR sehingga dalam revisi undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada, ide dari Bang Bona itu bisa dilakukan. Ya, yang pasti administrasi tidak ada masalah. Tazkiyatul. Benar juga kata Bonatua. Selama ini banyak pemalsuan ijazah yang ketahuan setelah setelah pemalsu menjadi pejabat. KPU sepertinya tidak bekerja maksimal, bikin aturan lagi. Minimal pendidikan anggota dewan itu sarjana lah. Jadi gini, tazkiyatul bahwa kalau kita bicara di undang-undang pemilu, pilkada, itu sangat banyak ya ketika calon-calon itu mendaftarkan dan akhirnya gagal. Ya karena verifikasi yang dilakukan oleh KPU itu menemukan banyak calon yang ternyata ijazahnya tidak atau diragukan keabsahannya atau keasliannya. Jadi bukan berarti KPU nggak bekerja, ya silakan di searching ya. Banyak KPU temukan calon-calon yang akhirnya tidak bisa mencalonkan menjadi calon pejabat karena ditemukan oleh KPU dalam verifikasi. Karena verifikasi KPU itu tidak verifikasi asal aja ya, tapi verifikasi benar-benar mendalam gitu. Sehingga banyak ditemukan calon pejabat yang akhirnya tidak bisa ikut dalam kontestasi. Ya mungkin informasi ini belum sampai ke tazkiyatul ya. Sebenarnya sudah banyak ya. Lalu minimal pendidikan anggota dewan itu sarjana lah. Ya gini ya, pendidikan anggota dewan itu sarjana atau tidak sarjana, yang pasti di aturan kita saat ini adalah minimal SMA dan sederajat. Kalau ingin membuat agar syaratnya minimal sarjana, ya nggak apa-apa. Silakan direvisi di Undang-Undang Pemilu, ya. Pemerintah dan DPR silakan untuk merevisi. Tapi kalau orang yang bekerja soal maksimal dan tidak maksimal itu tidak bisa diukur dengan dia sarjana atau tidak sarjana. Itu terlalu
apa ya, jauh lah ya. Kalau kita melihat maksimalnya orang bekerja itu hanya karena sarjana atau tidak sarjana ya. Ya, jadi saya pikir bukan keliru ya, tapi kita sudah bisa melihat di lapangan ya contoh-contoh orang-orang yang pembuat Facebook, Twitter ya, dan yang lain yang hanya lulusan SMA ya sederajat, dan mereka memiliki anak buah ya, orang-orang sarjana, orang-orang hebat. Kalau di Indonesia banyak banget ya pengusaha-pengusaha yang berhasil, yang lulusan SMA tapi mereka mampu bekerja dengan maksimal. Jadi kalau soal bekerja dengan maksimal itu agak-agak kurang ya gue bilang kalau sampai mensyaratkan harus sarjana dan tidak sarjana. Dari Hawasari, bagaimana dengan PDIP yang mencalonkan Bapak Jokowi menjadi pejabat publik? Wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, dan presiden 2 kali. Apakah PDIP tidak ikut bertanggung jawab? Ya begini ya, PDIP, saya nggak ngomong PDIP lah, saya ngomong secara general ya. Partai politik itu tidak ya punya kewenangan untuk memverifikasi ya ijazah seseorang. Jadi mau partai apapun, mau PDIP, mau Demokrat dan yang lain, ya ketika mereka mencalonkan seseorang, misalnya mencalonkan untuk jadi anggota dewan, mereka tidak memverifikasi, partai politik tidak memverifikasi. Karena yang punya kewenangan memverifikasi itu dan punya akses ya untuk memverifikasi ya adalah KPU. Itu kan yang ditugaskan di Undang-Undang Pemilu, termasuk KPU itu tercatat atau tertulis di Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau baca Undang-Undang partai politik tentu jelas ya, tidak ada pasal di mana partai politik bisa memverifikasi ijazah calon-calonnya. Jadi tentu partai tidak bertanggung jawab ya, karena partai tidak punya kewenangan, tidak punya hak untuk memverifikasi sesuatu, ijazah seseorang. Aturannya sudah jelas ya, bahwa KPU untuk presiden dan wakil presiden KPU RI, untuk wali kota KPUD ya, termasuk untuk anggota DPR RI, KPU dan DPRD KPUD. Mereka lah yang punya kewenangan untuk memverifikasi. Jadi gitu Hawasari. David Tatontos. Yang jadi permasalahan adalah tidak dilaksanakannya ketentuan ANDRI oleh KPU. Bagaimana bisa muncul hipotesis ijazah Jokowi tidak pernah ada? Yang dipersoalkan pelaksanaan aturan ANDRI atau ijazah Jokowi yang tidak pernah ada. Muter-muter ente, ini dokter asli atau KW? Ente pansos ya. Nah jadi David Tatontos ya, kalau David Tatontos saya dari statementnya saya ngelihat bahwa David ini tonton sampai selesai nih videonya. Jadi ya ini bagi penonton yang lain ya. Jadi yang memang agak rancu sebenarnya, makanya waktu diskusi itu saya tanya, ini Anda mempermasalahkan apa sebenarnya kan? Karena kalau ya bicara tidak dilaksanakannya ketentuan ANDRI oleh KPU, ya memang KPU tidak boleh melaksanakan ketentuan itu karena tidak ada perintah di PKPU. Nah kalau tiba-tiba KPU melakukan sesuai dengan keinginan dari Bang Bona, maka KPU melakukan sebuah tindakan yang melanggar dari peraturan KPU. Jadi KPU tidak boleh melakukan sesuatu di luar dari aturan yang sudah ditetapkan gitu. Makanya akhirnya Bang Bona mengakui bahwa KPU tidak bersalah. Apa yang dilakukan KPU itu ya berdasarkan peraturan KPU. Dan peraturan KPU-nya tidak ada salahnya. Karena peraturan KPU itu berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu pun tidak ada masalah. Itu saya selalu bilang bahwa kalau menonton sampai selesai itu jelas bahwa Bang Bona akhirnya mengakui bahwa KPU tidak bersalah, PKPU tidak bersalah, tidak ada salahnya, Undang-Undang Pemilu tidak ada salah, dan ketentuan harus dilaksanakan ke ANDRI ya, itu adalah keinginan dari Bang Bona, bukan aturan ya. Jadi ke depan kalau memang keinginan Bang Andri ini bisa diterima oleh pemerintah dan DPR, ya tentu akan dimasukkan ke dalam revisi. Tapi yang pasti
apa yang dilakukan oleh KPU, yang dilakukan oleh calon-calon anggota atau calon-calon pejabat itu tidak ada masalah karena semua sesuai dengan aturan main di negara ini. Sehingga ya memang saya juga sempat bingung ini ya karena memang benar ini muter-muter, ini mau kemana gitu sebenarnya. Ini yuk mau bicara Pak Jokowi atau mau bicara aturan KPU. Kalau mau bicara Pak Jokowi, ya Pak Jokowi menjalankan sesuatu dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan tidak ada masalah. Sekali lagi ya sebagai penutup, saya mengatakan ya dari semua tanggapan ya, dari semua komentar dan pertanyaan maupun pernyataan dari pemirsa, itu saya mengatakan bahwa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Bonatua selama ini di berbagai media, itu adalah, ya ini penting dicatat, itu adalah yang dia inginkan. Bukan yang dia sampaikan itu bukan koreksi terhadap pasal di Undang-Undang Pemilu yang salah. Atau pasal di PKPU yang salah. Bukan. Hanya keinginannya agar supaya begini. Tapi beliau pun akhirnya mengakui di podcast dengan saya bahwa tidak ada yang salah, Pak Jokowi juga melakukan. Yang dilakukan Pak Jokowi oke, benar, dengan memberikan legalisir itu benar, karena itu aturannya. Dan yang dilakukan oleh KPU itu adalah benar dan tidak ada masalah. Jadi begitu ya saya pikir, dan semoga tanggapan saya ini dapat dipahami dan dimengerti. Dan kalau ada penjelasan dan tanggapan saya yang bisa ya dianggap masuk akal, silakan disebarluaskan agar supaya banyak orang yang mengerti bahwa apa yang mereka terima selama ini keliru informasinya. Saya pikir cukup dan terima kasih.